Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan alur dari kisah Attack on Titan season 1, 2, dan 3-nya. Sekarang saya akan menjelaskan cerita dari alur kisah Attack on Titan season keempatnya. Attack on Titan season 4 dimulai dari negeri Marley yang sedang berperang dengan Federasi Timur Tengah. Negeri Marley yang merupakan negeri terkuat di dunia pada kali ini kocar-kacir diserang oleh musuhnya dengan peralatan modern. Asal Anda tahu, negeri Marley sukses menjadi negeri terkuat di dunia karena kekuatan Titan yang dimilikinya. Dan perang ini diakibatkan oleh misi dari Rainer dan temannya yang telah gagal mengambil ponding Titan, bahkan kehilangan Titan kolosal dan Titan wanita. Sehingga musuh dari negeri Marley menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerangnya. Suku Eldian terlihat dalam perang ini dijadikan sebagai umpan, serta orang terdepan dalam menyerang para musuh. Di sini diperlihatkan anak-anak dari prajurit suku Eldian yang terlatih bernama Falco, Udo, Gabi, Sofia, dan juga seorang kapten perang yang bernama Magat. Anak-anak prajurit tersebut bertaruh untuk menjadi yang terbaik agar dapat mewarisi kekuatan Titan Armor, karena usia Rainer yang telah memasuki usia 13 tahun. Hal tersebut dipersiapkan negeri Marley yang berniat menyerang kembali umat manusia yang ada di dalam tembok demi merebut ponding Titan nantinya. Gabi mempunyai rencana yang sangat berbahaya untuk menyerang musuhnya, yaitu dengan mengumpulkan semua peledak dan menumpukannya ke dalam jaring. Musuh yang dihadapi negeri Marley kali ini menggunakan persenjataan modern yang bisa menembakkan peluru tembus baja yang bisa membunuh Titan. Sehingga negeri Marley sangat berhati-hati dalam menggunakan para titannya. Mereka takut kehilangan kembali Titan yang dimilikinya seperti yang terjadi ketika 9 tahun lalu. Bagaimana Titan kolosal dan juga Titan wanitanya diambil oleh umat manusia di dalam tembok. Banyak orang yang tewas dari suku Eldian karena perintah yang diberikan oleh Kapten negeri Marley untuk menyerang di barisan terdepan. Bahkan ada dari mereka yang dipersiapkan untuk pasukan bunuh diri. Salah satu prajurit Marley yang bernama Colt merupakan salah satu kandidat terkuat yang akan mewarisi Titan binatang dari Zack Yeager. Gabi menawarkan dirinya untuk menyerang rel kereta bersenjata yang bersiaga dengan beberapa peledak di dalam jaring yang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Hal tersebut ia lakukan karena untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah Marley untuk menjadikannya Titan Armor pengganti Rainer. Gabi mulai maju menyerang dengan membawa peledaknya yang ia seret pada kakinya. Penjaga yang berjaga merasa kasihan untuk menembaknya karena ia hanyalah seorang anak perempuan kecil. Gabi yang akan ditembak berpura-pura jatuh dan melemparkan peledak yang sudah ada di dalam jaringnya ke rel kereta bersenjata musuhnya. Ledakan pun terjadi dan rel kereta bersenjatanya berhasil jatuh dan rusak. Gabi yang sukses melakukan misinya kemudian berlari untuk kembali. Namun sayangnya diserang oleh penjaga yang berjaga. Falco yang melihat Gabi berlari kembali berusaha menyelamatkannya. Tak lama kemudian Titan Zhao muncul untuk membantu penyerangan. Ia berhasil menghancurkan pasukan penjaga terdepan negeri Federasi Timur Tengah. Banyak suku Eldian yang telah maju menyerang dibantu dengan Titan Zhao. Titan Cart juga sudah terlihat muncul membantu untuk menyerang. Tak lama kemudian terlihat ada pesawat yang menerjunkan banyak orang. Negeri Federasi Timur merasa terkejut dengan yang dilakukan oleh negeri Marley tersebut. Ternyata semua orang yang terjun tersebut adalah orang suku Eldian yang sudah disuntikan serum perubahan Titan sebelumnya. Zack yang masih berada dalam pesawat kemudian berteriak sehingga orang Eldian yang terjun tersebut langsung berubah menjadi Titan. Banyak orang yang sudah berubah menjadi Titan langsung menyerang dan memakan prajurit negeri Federasi Timur Tengah. Tetapi mereka yang mempunyai peralatan tempur modern yang diberi nama meriam anti-Titan berhasil membunuh banyak Titan dengan mudah. Rainer yang melihat hal tersebut kemudian terjun dan berubah menjadi Titan Armor. Ia berhasil menghancurkan beberapa meriam anti-Titan musuhnya. Tetapi sayangnya ia terkena serangan salah satu kereta bersenjata yang masih beroperasi.
Titan Armor yang sudah babak belur terkena serangan berhasil mengejar kereta bersenjata tersebut dan menghancurkannya. Titan Armor dan Titan Jauh terus menyerang secara membabi buta dan berhasil menghancurkan pasukan perang darat musuhnya. Zeke yang melihat sudah tidak ada pasukan perang darat kemudian terjun dan berubah menjadi Titan Binatang. Seperti biasa ia menyerang dengan lemparan bom mortir kepada pasukan laut musuhnya. Satu persatu perahu angkatan laut musuhnya meledak dan tenggelam. Titan Binatang terkejut dengan serangan balasan yang ditembakkan oleh perahu angkatan laut tersebut. Namun untungnya Rainer menjadi tamengnya sehingga Titan Binatang selamat. Titan Binatang yang marah kemudian menyerang kembali dengan lemparan bom mortirnya dan berhasil menghancurkan semua perahu angkatan laut musuhnya. Peperangan pun selesai yang dimenangkan oleh negeri Marley. Federasi Timur Tengah kemudian menandatangani perjanjian damai dengan negeri Marley. Dari kemenangan peperangan ini, negeri Marley belajar bahwa dengan kekuatan Titan saja tidaklah cukup untuk menguasai dunia lagi. Sehingga ia akan memperbaharui semua peralatan tempur yang dimilikinya agar lebih modern. Sambil menunggu peralatan tempurnya diperbaharui, mereka berpikir untuk tidak membuang waktu lagi untuk mengambil founding Titan dari umat manusia dalam tembok. Terlihat Jean yang sedang berjalan dan telah menyusup di negeri Marley sedang membaca sebuah surat kabar. Para petinggi negeri Marley yang telah memenangkan perang sedang rapat. Mereka berpikir kekuatan musuh sudah sangat berkembang. Bahkan Titan Armor yang memiliki zirah terkuat tertembus oleh meriam anti-titannya. Zeke menawarkan para petinggi untuk mulai melakukan penyerangan kembali ke umat manusia di dalam tembok yang terjadi kegagalan 9 tahun lalu dan segera merebut founding Titan. Zeke yang usianya tersisa 1 tahun lagi khawatir pewarisnya nanti yang bernama Kot tidak dapat mewarisi kekuatan Titan Binatang yang ia miliki secara sempurna. Pemimpin tertinggi akhirnya setuju dengan pendapat dari Zeke yang akan menyerang umat manusia di dalam tembok. Zeke yang sedang berbicara dengan Kot kedatangan Kapten Magat. Magat mengatakan bahwa banyak kapal yang tidak kembali selama 3 tahun yang telah pergi untuk menyelidiki umat manusia di dalam tembok. Sedangkan di tempat lain Rainer terbangun dari istirahatnya setelah bermimpi buruk. Ia berbicara dengan pengguna Titan Jauh yang bernama Galliard bahwa ini merupakan hari yang sangat melelahkan. Asal Anda tahu, Galliard adalah adik dari Marcel yang sebelumnya telah dimakan oleh Titan Ymir ketika akan menyerang umat manusia di dalam tembok. Tak lama kemudian, Pieck pun datang untuk mengobrol dengan mereka. Ia sendiri adalah pengguna dari Titan Card yang sebelumnya diperlihatkan. Setelah perang usai, semua prajurit Eldian pergi ke kampung halamannya di Liberio dan bertemu dengan keluarganya. Falco bertemu dan berbicara dengan orang-orang Eldian yang terluka dan trauma akibat perang. Falco kemudian menolong salah satu orang yang terjatuh dan mengatakan bahwa pemakaian ban lengan Eldiannya terbalik. Di tempat lain, Jack yang sedang berbicara dengan pengguna Titan lainnya seperti Rainer, Vic, Galliard, dan juga Colt tentang rencana untuk menyerang umat manusia di dalam tembok untuk merebut founding Titan dan mengambil sumber daya alamnya. Di sini Jack mengungkapkan bahwa keluarga Tibur sudah menyetujui rencana ini. Keluarga Tibur merupakan keluarga Eldian yang menjadi keluarga bangsawan di negeri Marley dan mempunyai Warhammer Titan. Jack juga sudah mengundang keluarga Tibur ke Liberio untuk mengikuti festival, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menghancurkan umat manusia di dalam tembok untuk merebut founding Titan dan juga sumber daya alamnya. Diceritakan bagaimana Rainer kecil yang sedang berlatih menjadi prajurit Marley untuk mendapatkan kekuatan Titan armornya. Ia terlihat berusaha keras untuk meraih kekuatan Titan armornya. Di sini terlihat Annie, Marcel, Rainer, Bertolt, Galliard, dan Pieck yang mendengarkan perkataan pelatihnya bahwa berencana untuk menyerang umat manusia dalam tembok. Rainer selalu diolok-olok oleh Galliard dengan kemampuannya yang payah tidak mungkin mendapatkan kekuatan Titan. Beberapa tahun kemudian, kekuatan Titan wanita akhirnya diturunkan kepada Annie Leonhardt dengan kemampuannya yang beraneka ragam, sehingga membuatnya mampu beradaptasi dari segala situasi dan tentunya didukung dengan kecepatan yang mumpuni. Ia juga dapat memanggil para Titan biasa dengan teriakannya walaupun hanya dalam jarak dekat. Kekuatan Titan Jirah diturunkan kepada Rainer Braun yang cocok kepada tipe pertahanan dengan lapisan pelindung yang keras seperti jirah dan mampu menembus tembok dengan jirahnya.
Ia adalah seorang Titan dengan tipe pancingan dan siap menjadi perisai. Kekuatan Titan rahang diturunkan kepada Marcel yang bertipe cerdas dengan bentuk tubuhnya yang kecil sehingga membuatnya sangat lincah untuk menyerang lawannya, dan juga cakar yang kuat yang mampu menghancurkan segalanya. Kekuatan Titan binatang diturunkan kepada Zack Yeager yang berfokus kepada serangan jarak jauh dan juga memiliki kekuatan rahasia yang tersembunyi di dalam darahnya. Kekuatan Titan pengangkut diturunkan kepada Pik yang bertipe cepat berpikir dan berfokus pada penugasan jangka panjang, karena mempunyai waktu perubahan Titan yang paling lama daripada Titan yang lainnya. Ia juga dapat dilengkapi senjata dan juga pelindung yang bisa menyerang musuhnya dengan sangat mudah. Kekuatan Titan kolosal diturunkan kepada Bertolt Hofer. Dengan kekuatan perubahannya ia dapat menghancurkan apa saja yang ada di dekatnya. Dengan kekuatannya yang mengerikan tersebut, ia dijuluki Dewa Penghancur. Sebagian dari mereka kemudian diberikan misi untuk merebut ponding Titan yang berada pada umat manusia di dalam tembok. Galliard yang tidak mewarisi kekuatan Titan sempat marah kepada Rainer kenapa kemampuannya yang lebih baik bisa kalah olehnya. Misi akhirnya dimulai dengan menugaskan Annie, Rainer, Bertolt, dan Marcel yang menuju umat manusia di dalam tembok. Ketika mereka yang sedang beristirahat di malam hari, Marcel mengungkapkan fakta mengenai Rainer dan Galliard, bahwa yang seharusnya mewarisi Titan Armor adalah Galliard. Marcel selalu membuat Rainer terlihat lebih unggul daripada Galliard di depan para pemerintah Marley. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk melindungi adiknya yaitu Galliard agar hidup lebih lama. Rainer yang mendengar fakta tersebut merasa frustasi dan secara tidak sadar ia diserang oleh salah satu Titan dari belakang yang muncul dari dalam tanah. Tetapi sesaat kemudian ia ditolong oleh Marcel yang berlari sehingga Marcel dimakan oleh Titan tersebut. Mereka semua yang melihat hal tersebut berlari ketakutan. Annie berpikir untuk kembali mengambil jauh Titan milik Marcel karena berpikir pasti Titan yang memakan Marcel sudah berubah menjadi manusia. Kemudian kembali ke negeri Marley karena rencana tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya Marcel. Tanpa diduga, Rainer menolak dan mengajak mereka semua menjalankan misi bersama tanpa Marcel. Annie sempat tidak setuju, tetapi melalui perdebatan yang panjang, akhirnya mereka berdua setuju. Dan misi penghancuran umat manusia di dalam tembok dimulai dengan munculnya Titan kolosal dan Titan Armor yang menghancurkan tembok Maria. Mereka bertiga berhasil menyusup ke tembok Ross untuk mengungsi dan berhasil masuk ke dalam pasukan militer. Annie berkali-kali mengajak Rainer dan Bertolt untuk kembali dengan semua informasi yang telah dimilikinya. Namun hal tersebut ditolak oleh Rainer yang menginginkan untuk terus melanjutkan misi merebut ponding Titan. Rainer yang telah sadar dari ingatan masa lalunya berniat untuk bunuh diri dengan pistol, namun tidak jadi dan melihat anak kecil yang bernama Falco sedang berjalan. Falco yang sedang berjalan dipanggil dan diajak berbicara dengan tentara yang terluka akibat perang yang pernah ditolongnya. Falco dan orang terluka tersebut berbicara hingga sore hari mengenai pewaris Titan Armor selanjutnya. Falco terlihat berlari mengirimkan surat kepada seseorang yang diberikan oleh orang terluka sebelumnya setelah selesai berbicara. Esoknya, keluarga Tibur telah datang ke Liberio untuk mengikuti festival. Magat yang mengetahuinya langsung datang untuk menemuinya. Keluarga Tibur dikenal sebagai keluarga yang mempunyai pengawal pribadi yang sangat banyak yang tidak berasal dari militer. Kepala keluarga Tibur diperkenalkan dengan jenis kelamin pria bernama Willy Tibur dan juga para anggota keluarganya. Esoknya para petinggi Marley mulai menyusun rencana kembali untuk menyerang umat manusia di dalam tembok dan merebut ponding Titan. Terlihat Falco, Gabi, Udo, dan Sofia sedang latihan untuk menjadi prajurit Marley. Falco terlihat memenangkan latihan berlari dari Gabi walaupun baru pertama kalinya ia memenangkannya. Falco yang telah pulang dari latihannya menceritakan tentang latihannya menjadi prajurit kepada orang yang terluka di rumah sakit. Ia mengatakan telah memenangkan latihan berlari dan mengalahkan Gabi walaupun baru pertama kalinya. Malamnya, Willy mengadakan acara makan malam sekaligus memberikan pengumuman kepada semua orang bahwa dirinya mengundang semua orang untuk datang ke acara festival di zona pengasingan Liberio. Willy menjelaskan Liberio adalah rumah bagi orang-orang yang dulunya menghancurkan banyak negeri, termasuk dirinya yang mempunyai darah suku Eldian. Dalam festival nanti, Willy akan memberikan solusi bagaimana menghadapi suku Eldian yang dikenal sebagai iblis. Dan negeri Marley merupakan negeri yang paling tertekan dengan keberadaannya.
Tetapi sekarang negeri Marley malah menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang negeri lain yang berujung pada peristiwa yang menakutkan. Willy yang merasa bersimpati akan memberikan solusi kepada semua orang yang akan datang ke festival nantinya. Beberapa hari kemudian festival pun dimulai dan banyak penjual dari berbagai negeri berdatangan. Gabi, Falco, Sofia, dan Udo membeli semua makanan yang mereka suka hingga akhirnya kekenyangan. Terlihat Rainer, Falco, dan satu orang terluka yang biasa bersama Falco di rumah sakit sedang bertemu. Rainer yang melihat orang terluka tersebut terkejut karena ia adalah Eren Yeager yang telah menyusup ke Marley. Mereka semua bertemu di ruang bawah sehingga nantinya pidato yang akan disampaikan oleh Willy akan terdengar. Terlihat Eren sudah mulai melukai tangannya untuk bersiap berubah menjadi Titan. Falco masih tidak mengetahui bahwa orang yang dikenalnya adalah Eren Yeager, umat manusia yang berasal dari dalam tembok. Eren menyuruh Rainer untuk duduk dan mulai beberapa pertanyaan kepadanya. Sedangkan di lain tempat, Willy mulai memberikan pidatonya di depan banyak orang. Willy menjelaskan sejarah suku Eldian kepada semua orang yang mengakibatkan banyak orang yang tewas dan menderita karenanya. Dalam situasi yang mencekam tersebut, ada salah seorang negeri Marley yang menjadi pahlawan menuju kemenangan. Orang tersebut dikenal sebagai pahlawan negeri Marley yang bernama Helos. Ia mengobarkan semangat perang dan berhasil membunuh suku Eldian satu demi satu sehingga akhirnya bekerja sama dengan keluarga Tibur. Ia berhasil memaksa Raja Fritz yang sudah kalah lari ke dalam tembok. Namun walaupun sudah lari, sang raja masih mempunyai kekuatan puluhan juta Titan yang masih terkubur di dalam tembok. Sehingga manusia dapat hidup sampai sekarang ini hanya sebuah keberuntungan saja. Hingga akhirnya negeri Marley menyerang semua orang ada di dalam tembok tersebut dengan mengirimkan 4 orang Titan untuk menghilangkan ketakutan umat manusia. Namun rencana tersebut gagal dan hanya Titan Armor yang kembali. Sehingga Raja Eldian di dalam tembok merupakan sosok menakutkan bagi sejarah manusia yang masih hidup sampai sekarang. Eren yang mendengarkan pidato tersebut sekarang mengerti misi yang dilakukan oleh Rainer dan temannya. Sedangkan Rainer terlihat begitu frustasi dengan perkataan pidato tersebut. Di lain tempat, prajurit 2 Titan Marley dibawa oleh seorang prajurit negeri Marley atas perintah Jack. Pick yang melihat prajurit Marley tersebut merasa sudah tidak asing. Benar saja, Pick dan Galliard yang tiba di sebuah ruangan telah dijebak masuk ke dalam lubang yang sangat dalam sehingga sulit untuk keluar. Sedangkan Willy Tibur yang berpidato melanjutkan ceritanya bahwa yang mengakhiri perang besar dan menyelamatkan dunia bukanlah Heros ataupun Tibur, tetapi Raja Fritz yang menyesali sejarah kelam suku Eldian dan banyaknya orang yang tewas dalam peperangan tersebut. Ia sangat bersedih dengan apa yang telah terjadi dengan negeri Marley dan negeri lainnya yang telah ia tindas. Saat Raja Fritz mewarisi Founding Titan dan keluarga Tibur mewarisi Warhammer Titan, mereka membuat sebuah rencana untuk menjadikan seorang penduduk Marley yang akan dijadikan pahlawan dan ia bernama Helos. Sang Raja Fritz kemudian memutuskan untuk memindahkan banyak suku Eldian ke dalam tembok. Dan saat itu ia berjanji bahwa siapapun yang mengganggu perdamaian yang telah ia buat maka akan merasakan ribuan kemarahan Titannya. Tetapi yang dikatakan tersebut hanyalah sebuah gertakan belaka agar tidak ada orang yang berani mengganggu sukunya dengan memasuki tembok. Agar semua niatnya terwariskan secara terus-menerus, maka ia menurunkan kekuatan Titannya kepada para keturunannya dan tetap menjaga sumpahnya. Dengan cerita ini diketahui bahwa semua orang dapat terlindungi dari para Titan karena raja di balik tembok yang dikenal jahat bernama Culprit mempunyai keinginan akan perdamaian, sehingga ia mengalah untuk pergi ke dalam tembok dan tidak akan berperang kembali. Tetapi jika ada salah satu negeri termasuk negeri Marley datang mengambil kekuatan Founding Titan ataupun membunuh keluarga bangsawan, maka kekuatan Founding Titan akan datang menyerang beserta jutaan Titan yang ada dalam tembok. Itulah kata-kata yang ditinggalkan oleh raja di balik tembok kepada negeri lainnya sebelum menutup tembok Maria, Rose, dan Sina. Dengan cerita ini banyak orang yang beranggapan bahwa negeri Marley dan keluarga Tibur hanyalah kebohongan yang dibuat oleh keluarga Fritz. Willy mengakui bahwa keluarga Tibur bekerja sama dengan Raja Karl Fritz dengan mengorbankan suku Eldian ke negeri Marley. Dan ia menyebut bahwa keluarganya tidak lebih dari keluarga pencuri kehormatan orang lain. Willy yang menjadikan kisah fakta tersebut telah siap melepaskan kehormatan yang telah didapatkannya dari banyak orang.
Raja Calvus menggunakan kekuatan pounding titannya untuk membangun 3 tembok besar yang terbuat dari jutaan titan kolosal yang sangat besar, dan menjadi tembok sekaligus perisai untuk melindungi kedamaian dunia hingga sekarang ini. Tetapi karena penyerangan negeri Marley beberapa tahun lalu kepada umat manusia di dalam tembok, sumpah damai Raja Priest telah dihancurkan dan pounding titan telah dicuri oleh seseorang sehingga umat manusia sekarang ini dalam bahaya. Nama dari orang yang telah mencuri dan mengancam kedamaian manusia bernama Eren Yeager. Di tempat lain, Falcon mengetahui orang yang terluka tersebut adalah Eren Yeager, dan surat yang pernah dikirimkannya selama ini adalah untuk teman-temannya dalam misi penyerangan negeri Marley. Willy meneruskan cerita bahwa kekuatan jutaan titan yang siap menyerang umat manusia di dalam tembok adalah jutaan titan kolosal yang berada pada 3 tembok besar bernama Rumbling. Eren yang mendengar cerita Willy membenarkan semua ceritanya, sedangkan Rainer sangat menyesali semua perbuatannya yang telah menyebabkan para titan masuk dan makan banyak orang termasuk ibu dari Eren. Ia telah siap mati di tangan Eren, tetapi jangan hancurkan negerinya ini. Willy yang berpidato selanjutnya mendeklarasikan perang kepada umat manusia di dalam tembok dan mengajak semua orang untuk bergabung menyerangnya. Sedangkan di tempat lain, Eren telah bersiap berubah menjadi titan dan langsung membunuh Willy Tibur. Diceritakan sebelumnya, Willy yang tengah pergi bersama Kapten Magard dengan kereta kuda untuk acara festival memprediksi bahwa akan terjadi serangan dari umat manusia dalam tembok. Keluarga Tibur yang sudah menjalin hubungan kerja sama dengan pihak terkuat di dunia akan berusaha meningkatkan status suku Eldian dan akan terus mengawasi umat manusia yang ada di dalam tembok. Tetapi tanpa disadari sekarang ini musuh sudah menyeberangi lautan dan sudah menyusup masuk ke dalam negeri Marley. Maka dari itu Willy membuat acara festival akan memancing musuhnya tersebut untuk keluar walaupun dengan resiko yang sangat besar. Perkataan Willy kepada Magard tersebut menjadi kenyataan. Ia yang sedang berpidato terkena serangan telak Titan Eren, kemudian dimakannya. Banyak orang yang berlarian karena serangan Titan Eren. Titan Eren mengamuk sejadi-jadinya ketika melihat pimpinan pasukan militer negeri Marley, karena ia adalah otak penyerangan dari Rainer dan kawannya yang menjebol tembok Maria sehingga menyebabkan banyak Titan masuk ke desanya. Pengguna Warhammer Titan akhirnya diperlihatkan ketika akan berubah. Ia adalah seorang wanita yang bernama Lala Tibur, adik dari Willy Tibur. Sebelum perubahan Titannya sempurna, Titan Eren langsung menyerangnya secara membabi buta dengan kekuatan pengerasan kulit yang telah ia punyai. Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh Titan Eren ke wajahnya, tetapi sayangnya Titan Eren terkena serangan balik yang sangat fatal. Di lain tempat, Pik dan Galliard yang telah terkurung ruangan sempit lubang bawah tanah kemudian ditolong oleh prajurit Marley dari unit Panzer. Mereka yang telah menemukan Pik dan Galliard sebelumnya telah dimintai tolong oleh Pik untuk mengikutinya, karena Pik merasa tidak percaya dengan prajurit yang telah membawanya. Pik dan Galliard yang telah terbebas kemudian pergi menuju pertarungan Warhammer Titan dan Titan Eren. Eren yang terlihat terpojok oleh serangan Warhammer Titan dan juga serangan anti-meriam yang ditembakkan oleh tentara Marley. Pada saat serangan terakhir Warhammer Titan, Eren keluar dari tubuh Titannya. Tetapi sesaat akan diserang kembali oleh Warhammer Titan, teman-teman Eren datang membantu dan Mikasa langsung menyerang titik lemah Titan, yaitu di belakang lehernya. Sebagian lagi temannya menyerang pasukan militer Marley hingga banyak yang tewas. Jean yang sempat marah dengan rekannya yang bernama Floch karena serangannya sangat berlebihan sehingga menewaskan warga sipil. Floch mengatakan bahwa yang dilihatnya sekarang hanyalah musuh yang telah menghancurkan desanya, sehingga ia menuntut balas akan membunuh semua orang yang ada. Mikasa sedih dengan apa yang telah dilakukan Eren, karena serangannya tersebut telah membunuh rakyat sipil bahkan anak-anak yang tidak bersalah. Mikasa dan Eren yang merasa telah membunuh Warhammer Titan terkejut karena Warhammer Titan berhasil bangkit kembali. Padahal Mikasa yakin telah menghancurkan titik lemah yang dipunyai para Titan. Warhammer Titan kemudian membuat busur panah dari kemampuannya, tetapi Mikasa dan Eren berhasil menghindar. Di sini terungkap fakta bahwa Warhammer Titan mempunyai kemampuan untuk membuat berbagai senjata apapun yang diinginkannya. Eren sedikit menyadari sesuatu tentang kelemahan dari Warhammer Titan. Ia meminta Mikasa untuk mengalihkan perhatian dengan menyerangnya.
Mikasa terus menyerang Warhammer Titan, sedangkan Eren terus mengamati tubuh dari Warhammer Titan. Eren kemudian teringat dengan perubahan yang terjadi pada Warhammer Titan karena tubuhnya mulai terbentuk dari kaki bukan leher. Eren kemudian menyimpulkan tubuh asli pengguna Warhammer Titan berada di dalam tanah. Eren yang mengetahui keberadaannya kemudian berubah menjadi Titan dan langsung mengambil tubuh aslinya serta memutuskan tali penghubung ke Titannya. Sesaat ketika Titan Eren akan memakan tubuh asli Warhammer Titan, ia diselang oleh Jauh Titan dan berniat langsung memakan tubuh asli Eren. Namun untungnya rencana tersebut gagal karena Lepi datang membantu. Jauh Titan yang melihat banyaknya bantuan berniat akan kabur, namun ia terjatuh karena terkena serangan dari Lepi dan pasukannya. Lepi dan pasukannya yang akan menyerang Jauh Titan yang telah jatuh diserang kembali oleh meriam anti-Titan yang dibawa oleh Kart Titan, sehingga banyak pasukannya yang tewas. Titan Eren yang memegang sosok pengguna Warhammer Titan terkena serangan kembali, dan di tempat lain terlihat Titan binatang yang sedang berjalan mendekat. Lepi dan pasukannya menghadapi Titan binatang, Jauh Titan, dan Kart Titan. Sedangkan Mikasa terlihat berusaha menyerang pengguna Warhammer Titan dengan senjatanya. Namun sayangnya tidak berhasil karena tubuhnya dilindungi oleh pengerasan seperti kristal seperti Ani sebelumnya. Titan Eren berusaha memakan tubuhnya, namun tidak berhasil dan malah mulutnya terluka karena giginya tidak cukup kuat untuk menghancurkan kristal pelindung tersebut. Eren kemudian keluar dari tubuh Titannya karena tubuh Titannya sudah tidak bisa bergerak. Namun ia berhasil berubah kembali dan berniat menyerang pengguna Warhammer Titan. Di lain sisi, pasukan Marley telah mengepung Eren dan pasukannya. Ia menggunakan semua tentara yang tersisa untuk menangkap Eren dan temannya. Terlihat pasukan laut dari negeri Marley sudah berada di posisinya untuk pengepungan. Tetapi Armin yang telah menaiki sekuci kecil langsung berubah menjadi Titan kolosal, sehingga angkatan laut negeri Marley langsung hancur berantakan tanpa sisa. Di tempat lain, Titan binatang yang sedang lengah terkena serangan Lepi sehingga membuatnya terjatuh dan tertangkap. Sedangkan Kart Titan terus menembakkan meriamnya, namun akhirnya terhenti berkat Sasa yang berhasil menembak salah satu orang di dalamnya. Titan Kart kemudian berusaha menyerang Sasa, namun sesaat sebelumnya Jean datang dan berhasil melumpuhkan Kart Titan. Sosok pengguna Kart Titan yang bernama Pik telah keluar dari tubuh Titannya dan dibawa pergi oleh salah satu anak bernama Gabi. Di tempat lain, Jauh Titan terus menyerang Titan Eren dan berhasil menggigit tangan serta mencakar wajahnya. Mikasa yang melihat hal tersebut langsung datang membantu dan berhasil menjauhkan Jauh Titan dari Eren. Tak lama kemudian datang kapal udara milik Marley yang sudah dibajak oleh pasukan umat manusia di balik tembok yang dikendarai oleh salah satu prajurit Marley yang bernama Onyan Kopon dan terlihat bersama Armin dan Hanji. Mereka semua berniat menjemput Eren untuk pulang kembali setelah menghancurkan negeri Marley. Jauh Titan yang mengetahui rencana tersebut akhirnya memutuskan untuk menyerang Eren kembali. Namun sayangnya kakinya terkena serangan pedang Mikasa hingga putus. Jauh Titan yang sudah tidak dapat bergerak ditangkap oleh Titan Eren dan diserang secara membabi buta. Kedua tangannya diputuskan sedangkan rahangnya digunakan untuk menghancurkan pelindung kristal yang ada pada pengguna Warhammer Titan. Dengan rahang Jauh Titan yang begitu keras berhasil menghancurkan pelindung kristal pengguna Warhammer Titan. Eren kemudian memakan darah pengguna Warhammer Titan sehingga ia mewarisi kekuatannya. Setelah Eren selesai memakan darah pengguna Warhammer Titan, Titan Eren terus menyerang Jauh Titan dengan sangat sadis. Sedangkan Rainer yang pingsan karena terkena serangan Eren bangkit kembali menjadi Titan Armor setelah mendengar teriakan Gabi dan Falco yang minta tolong. Titan Eren dan Titan Armor yang saling berhadapan kemudian bertarung habis-habisan. Titan Eren yang telah menguasai kekuatan pengerasan kulit dengan mudahnya menyerang Titan Armor. Ia terkena serangan langsung dari Titan Eren hanya untuk merebut pengguna Jauh Titan dari tangan Titan Eren. Eren kemudian keluar dari tubuh Titannya dan mengatakan kepada Mikasa bahwa kekuatannya sudah mulai habis dan memutuskan untuk mundur.
Semua pasukan penyerang sudah di posisinya untuk mundur ke dalam tembok dengan kapal udara. Sebagian dari mereka melindungi kapal dari serangan berbahaya musuh. Gabi yang melihat musuhnya akan pergi kemudian berlari menyusulnya. Hingga akhirnya Gabi berhasil menembak salah satu musuh dengan pistol yang dibawanya hingga tewas. Gabi berniat menyusup ke dalam kapal menggunakan orang yang tewas tersebut. Tak lama sebelum Gabi berniat pergi menyusup, Falco datang dan akhirnya ikut pergi dengan Gabi untuk menyusup dalam kapal musuh. Gabi yang telah berhasil masuk ke dalam kapal kemudian menembak Sasha yang sedang berdiri. Jean kemudian membalas menembak, tetapi sayangnya ia selamat karena ditolong oleh Falco. Tak lama kemudian semua pasukan menggerebek dan mengikatnya. Connie dan Diane sangat bersedih atas luka yang Sasha alami. Di tempat lain, Vic yang sedang berbicara dengan Kapten Magath mengungkapkan bahwa yang telah menjebaknya ke dalam lubang adalah prajurit Marley yang pernah dilihatnya 3 tahun yang lalu. Hal tersebut terjadi setelah misi Rainer dan teman-temannya dalam tembok telah kembali. Ia adalah anggota pengintai negeri Marley pertama yang pergi menuju umat manusia di balik tembok, sehingga Vic mencurigai telah banyak pengkhianat di negeri Marley. Di tempat lain, Gabi yang telah terikat terus saja berteriak. Jean kemudian membawa Gabi dan Falco kepada Eren dan juga Zack. Gabi dan Falco sempat terkejut dengan Zack yang berada di dalam kapal. Sehingga di sini diketahui bahwa Zack telah berkhianat kepada negeri Marley dan telah bergabung bersama Eren untuk membebaskan suku Eldian. Lepi kemudian menanyakan tentang keberadaan 2 orang anak tersebut dan dijawab oleh Jean bahwa ia telah menyusup dari salah satu pasukan yang berjaga dan telah menembak Sasha. Armin dan Mikasa yang mendengar hal tersebut kemudian pergi melihat keadaan Sasha. Hanji yang keluar dari ruangan kendali menanyakan mengenai rencana yang telah dilakukannya kepada Zack di negeri Marley. Zack kemudian menjawab bahwa sayangnya rencana tersebut ada yang salah perhitungan karena gagal menangkap Zhao Titan dan juga Card Titan. Jean kemudian menanyakan kegagalan menangkap 2 Titan tersebut kepada Yelena, karena ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penangkapan 2 pengguna Titan tersebut. Sayangnya Yelena juga tidak mengerti kenapa 2 pengguna Titan tersebut dapat pergi, padahal sebelumnya Yelena telah menjebaknya. Connie kemudian datang mengabarkan bahwa Sasha telah tewas. Semua pasukan larut dalam kesedihan atas kepergian Sasha. Berakhir sudah cerita kisah Attack on Titan season 4 ini. Ikuti kisah Attack on Titan season keempat, part kedua atau terakhirnya pada season keempat ini pada video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.